Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber pada podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi di dalam pembicaraan kita masalah kesehatan pada acara Bisa Sehat, bincang seputar kesehatan, di mana kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat tentang terapi hiperbarik. Narasumber kita pada kesempatan ini adalah Ketua KSM Dokter Umum dan Staf KSM Neurologi dan Staf Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini kami perkenalkan narasumber pada acara ini. Yang pertama Dr. Ari Sutiko. Selamat siang, Dok. Yang kedua Dr. Muhammad Yunus Ambrang, PhD, spesialis saraf konsultan, FINR, VIPM, FINA. Selamat siang. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwa terapi hiperbarik merupakan bentuk pengobatan yang melibatkan proses menghirup oksigen murni dalam ruangan bertekanan udara tinggi. Udara yang kita hirup sendiri pada umumnya adalah 21% oksigen. Sementara dalam proses terapi hiperbarik, pasien akan bernafas dengan menghirup 100% oksigen di dalam sebuah ruangan yang disebut dengan ruangan udara bertekanan tinggi atau hyperbaric chamber. Terapi hiperbarik memiliki manfaat untuk memperbaiki jaringan tubuh dan membuat fungsi tubuh kembali normal dengan meningkatkan kadar oksigen yang dapat dibawa oleh darah. Melalui terapi ini, kadar oksigen dalam darah pun dapat meningkat hampir 3 kali lipat. Oleh sebab itu, beberapa indikasi-indikasi yang kita berikan pada terapi hiperbarik ini antara lain penyakit dekompresi akibat penyelam, cedera radiasi, dan ulkus diabetik, dan masih banyak lagi yang nantinya ini kita akan bahas pada kesempatan pada siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan bertanya dulu ke Dr. Muhammad Yunus terkait dengan hiperbarik ini. Sebetulnya kadang-kadang masyarakat bertanya, apa sih itu yang disebut dengan terapi hiperbarik? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube, Bisa Sehat, Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Tak pula juga saya sampaikan terima kasih kepada host kami, Dr. Khalid Saleh, spesialis penyakit dalam, konsultan jantung pembuluh darah. Baik, jadi topik kita kali ini adalah apa itu terapi hiperbarik. Jadi terapi hiperbarik sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Dr. Halik bahwa di mana kita memberikan tekanan udara oksigen dengan persentasenya 100% dan itu dilakukan pada ruangan yang bertekanan tinggi. Jadi apa harapan kita dengan memberikan tekanan hiperbarik ini adalah kita melakukan pemberian oksigen secara 100% kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Di antaranya yang paling sering di bidang neurologi itu ketika kita mendapatkan suatu kondisi penyakit yang kita kenal dengan penyakit dekompresi. Nah, apa nanti tentang penyakit dekompresi? Nanti sebentar kita lihat. Jadi intinya adalah memberikan terapi oksigen 100% pada ruangan udara yang bertekanan tinggi. Ya, Dok. Kalau tidak salah tadi ada terkait dengan penyakit dekompresi. Sebetulnya apa sih yang penyakit dekompresi itu? Baik, terkait dengan penyakit dekompresi, ya pemirsa harus mengetahui dulu bahwa penyakit dekompresi itu biasanya kita kenal dengan penyakit Benz. Kadang juga kita kenali dengan penyakit Kaysen. Kadang juga kita kenali dengan penyakit compressed air illness. Kadang juga kita kenali dengan diverse palsy atau disbarik dan aeroembolism. Nah, penyakit dekompresi ini merupakan suatu kumpulan gejala penyakit yang diakibatkan menumpuknya gas nitrogen di dalam darah akibat adanya kompresi
yang diakibatkan karena penyelaman. Jadi yang seharusnya gas nitrogen itu tidak larut di dalam darah, itu terlarut akibat adanya tekanan di luar yang lebih tinggi. Karena seyogyanya ketika kita berada di bumi, itu tekanan atmosfernya sekitar 1 atmosfer. Ketika kita melakukan penyelaman, itu dapat meningkat melebihi 1. Nah, pada saat kondisi itu, maka akan terjadi peningkatan tekanan gas di luar tubuh kita yang mengakibatkan gas nitrogen ini akan larut. Nah, ketika kita muncul di permukaan, seyogyanya gas nitrogen yang terlarut di dalam darah itu harus dikeluarkan melalui paru-paru. Tapi apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak mengetahuinya, dia tidak melakukan proses rekompresi secara sempurna, sehingga gas nitrogen yang tadinya larut di dalam darah itu terperangkap di dalam tubuh. Tergantung dia terperangkap di tubuh yang mana, dia akan nanti memberikan gejala klinis. Baik, mungkin saya ke Dr. Aris Sutiko. Kalau tadi melihat terkait penyakit dekompresi, pengalaman kita di Rumah Sakit Wahidin ini, kasus-kasus apa saja yang banyak ditangani terkait ini? Ya, baik. Terima kasih dok. Sebelumnya saya ucapkan kepada host Dr. Badar Khalid Saleh. Ya, jadi di Rumah Sakit Wahidin sudah memiliki 1 chamber dok, yang sebelumnya chamber yang digunakan ini cukup kecil, sehingga pada tahun 2021 sudah diperbarui dengan multiplex chamber yang lumayan besar. Perkembangan belakangan dok ini, selain penyakit dekompresi, ini ada beberapa kasus atau beberapa kasus-kasus yang kami terapi di Hiperbarik. Ya, bukan hanya terkait kasus klinis, tapi sebenarnya banyak dengan kasus-kasus non klinis. Ya, diantaranya kasus-kasus yang kebugaran dan salah satunya adalah misalnya kecantikan. Ya. Okay. Jadi menarik kasus ini, menarik. Ya, betul dok. Jadi selain kasus-kasus neurologi dan kasus-kasus klinis, lebih banyak ke kasus-kasus kebugaran dan kecantikan dok. Jadi lihat arah-arah ke depannya ini, mungkin kasus-kasus seperti ini yang mungkin peminat untuk hiperbarik banyak dok. Iya. Ya. Kemudian yang menarik lagi adalah kan tidak langsung secara automatically dia langsung dilakukan. Betul, dok. Kira-kira ada kontraindikasi enggak? Kalau kontraindikasi secara mutlak ada dok sebenarnya di terapi oksigen hiperbarik itu. Yang pertama ini biasanya kita dari anamnesisnya kita ke pasien yang mau melakukan terapi oksigen itu, yang pertama kontraindikasi yang mutlak itu ya satu, pasien-pasien yang ada riwayat pneumotoraks spontan dok. Jadi biasanya kita anamnesis pasien apakah dia memiliki riwayat pneumotoraks spontan. Misalnya dia tiba-tiba sesak napas tanpa ada trauma atau apa, tiba-tiba sesak dan harus pasang misalnya selang atau gimana. Kemudian kontraindikasi mutlak yang lainnya pasien-pasien yang dilakukan kemoterapi khusus. Ya, biasanya kemoterapi yang menggunakan regimen-regimen tertentu itu yang kita biasa pantau, kita lihat kalau memang ini kontraindikasi kita tidak izinkan masuk dok. Yeah. Selain dari itu biasanya kontraindikasi relatif saja dok, dan ringan tergantung dari kondisi pasien. Ya, kontraindikasi relatif misalnya dia sementara batuk atau flu, biasanya yang flu dok, karena kalau flu biasanya akan sulit ekualisasi atau penyamaan tekanan di dalam ruangan. Seperti saya dok. Saya kembali ke Dr. Yunus. Tadi kan dikatakan di Rumah Sakit Wahidin tadi ada juga dekompresi yang ditangani. Kira-kira gejala-gejalanya ini dok, ini bagaimana sebetulnya gejala penyakit daripada dekompresi ini? Iya, baik. Jadi memang penyakit dekompresi ini ya khusus untuk wilayah Makassar ya, Kota Makassar, kita betul-betul harus mengetahui atau mengenali gejala klinis yang ditimbulkan akibat penyakit penyelaman ini. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena mengingat Kota Makassar ini hampir dikelilingi oleh lautan. Apalagi kayak di Pulau Barang Lompoa itu kita masih banyak penyelam-penyelam tradisional. Oleh karena itu, saya kira ini akan menjadi sangat penting khususnya bagi
dokter-dokter umum yang bekerja di fasilitas puskesmas yang berada di dekat Pulau Bararumpoa untuk mengenali bagaimana gejala klinis dari penyakit dekompresi ini. Nah, penyakit dekompresi ini ada dua macam tipenya, Dok. Ada penyakit dekompresi tipe 1, di mana ini lebih menyerang ke sendi-sendi. Dan ini merupakan penyakit dekompresi yang paling ringan. Kemudian ada penyakit dekompresi tipe 2. Nah, ini merupakan penyakit dekompresi yang paling serius. Di mana pada penyakit dekompresi tipe 2 ini akan melibatkan contohnya gangguan susunan saraf pusat, gangguan telinga dalam, gangguan jantung dan paru, dan bisa sampai menyebabkan terjadinya kematian. Nah, untuk tipe yang pertama itu biasanya seorang dokter umum atau seorang dokter neurologis itu harus mengenali kalau terdapat gejala-gejala nyeri sendi, itu yang paling sering, ataupun adanya kemerahan pada sendi, ataupun gatal-gatal, itu kita harus secara serta-merta menanyakan apakah pasien memiliki riwayat menyelam kurang dari 24 jam. Karena kalau ini ada, kemungkinan besar adalah suatu gejala daripada penyakit dekompresi tipe 1. Nah, yang fatal ketika kita mendapatkan penyakit dekompresi tipe 2, di mana gejala klinis yang ditimbulkan itu sudah hampir sama dengan gejala klinis misalnya pada akut ischemic stroke. Jadi orang-orang dengan gejala akut ischemic stroke itu kita perlu juga melakukan anamnesis yang cermat. Apakah pasien pernah melakukan riwayat penyelaman kurang dari 24 jam? Nah, ini penting sekali karena penanganannya kurang lebih sama ketika kita melakukan penanganan terhadap pasien akut ischemic stroke. Saya kira itu saja dulu, Dok. Baik, mungkin lebih lanjut lagi, bagaimana penegakan diagnosis terhadap penyakit dekompresi ini, terutama di daerah? Oke, nah terkait dengan penegakan diagnosis, utamanya di daerah, ya kita tahu bahwa di daerah itu sangat minim dengan fasilitas kesehatannya. Jadi yang pertama kita harus melakukan anamnesis secara cermat. Yang paling penting adalah kita melakukan menanyakan kepada pasien apakah pasien ada riwayat penyelaman kurang dari 24 jam. Nah, kalau misalnya ada, ini harus secara cermat kita lihat. Kalau misalnya kebetulan pasien atau letak fasilitas kesehatan itu berada dekat dengan laut di mana dia mengalami gejala itu, ya kita bisa dengan melakukan misalnya menurunkan kembali pasiennya itu ke dalam laut dengan misalnya kita turunkan di kedalaman 9 meter, kemudian pada saat itu ketika kita ingin naikkan setiap kenaikan 1 meter itu sekitar 12 menit. Nah, ini kalau pasien dalam keadaan sadar dan gejalanya tidak begitu serius. Kalau gejalanya serius, ya otomatis kita harus segera melakukan misalnya pemberian oksigen 100%, kemudian pemberian obat-obatan yang kurang lebih hampir sama dengan ketika kita melakukan pemberian obat-obatan pada stroke iskemik akut, misalnya pemberian obat antiplatelet, pemberian cairan infus yang memadai, dan tentunya sesegera mungkin kita harus melakukan transportasi ke rumah sakit yang memiliki fasilitas hiperbarik. Nah, salah satu contoh yang rumah sakit di Makassar yang memiliki fasilitas hiperbarik adalah Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Walaupun juga saya dengar ada dari Rumah Sakit Angkatan Laut ya. Nah, kalau kita di Wahidin kita ada. Nah, tentu penanganannya harus juga secepat mungkin. Karena kalau gejalanya sudah berat seperti yang tadi saya jelaskan hiperbarik tipe 2 yang dimana gejalanya sudah melibatkan organ-organ tertentu misalnya susunan saraf pusat, paru dan jantung, kalau penanganannya terlambat maka tentu hasil ataupun kesembuhan pasien itu akan sangat sulit. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita mengenali dengan melakukan anamnesis kepada pasien. Oke.
Baik, saya kembali ke Dr. Arik. Sesuai pengalaman di Rumah Sakit Wahidin, apakah terapi oksigen hiperbarik ini aman untuk digunakan sebagai terapi rutin? Ya, kasih dok. Jadi penggunaan terapi di Rumah Sakit Wahidin Sudirosodo, beberapa kasus kami terapi dok, itu ada yang sampai 30 kali terapi dok. Ya. Dan sampai saat ini tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien. Dan secara teori sebenarnya juga terapi oksigen hiperbarik ini secara umum aman dok untuk ya. untuk tubuh kita secara umum, dan efek samping yang ada itu minimal sekali dok. Minimal sekali. Karena karena itu cuma menghirup oksigen dok. Ya, ya. Jadi kalau dikatakan efek sampingnya sama sekali tidak ada dok. Oke. Salah. Kemudian sering juga pasien di poli bertanya, apakah terapi oksigen hiperbarik ini sudah di cover BPJS Kesehatan? Ya, ini yang masih menjadi masalah ya. Mungkin juga pemirsa yang ada di rumah mungkin sering bertanya juga, Ya. apakah terapi oksigen ini ditanggung, karena dari indikasinya bukan hanya untuk terapi klinis, bahkan untuk kebugaran. Dan sampai saat ini dari informasi juga yang dari center-center yang lain di Surabaya dan di Jakarta, bahwa terapi oksigen hiperbarik ini masih belum di cover oleh BPJS dok. Infonya mungkin nanti bila mungkin ada banyak evidence base yang terkumpul, mungkin diajukan ke kementerian untuk coba untuk diramu supaya bisa di cover BPJS pada mungkin penyakit-penyakit tertentu mungkin dok. Ya, karena selama ini pasien yang Casen disease yang dekompresi dok sebenarnya tidak ditanggung dok. Cuma kalau BPJS kita tanyakan ke BPJS bahwa apakah bisa diterapi, pasti informasi dari BPJS silakan terapi, tapi tidak dimasuk dalam pengklaiman terpisah gitu. Jadi mungkin salah satu solusi nantinya, oleh karena tadi itu di samping terkait penyakit, terkait juga kena ada kebugaran. Mungkin nantinya ini perlu kita telah lebih lanjut, yang mana yang bisa ditanggung, yang mana tidak. Karena ini juga sebetulnya kalau sudah terkait dengan penyakit, karena ini untuk kepentingan masyarakat sendiri juga terkait dengan masalah ini. Ya, betul, kemudian lebih lanjut lagi, bagaimana cara mengakses terkait terapi oksigen hiperbarik ini di Rumah Sakit Wahidin? Iya dok. Akses untuk terapi oksigen hiperbarik ini sebenarnya ada dua dok. Bisa dikonsul dari teman sejawat yang lain, misalnya yang selama ini dok, yang konsul mungkin dari saraf dok, dari neuro, konsul terkait pasien Casen disease. Dan juga dari pasien-pasien dari THT dok. THT biasanya yang sudden deafness, yang biasanya konsul untuk tindakan hiperbarik. Kalaupun yang terkait kasus kebugaran ataupun yang lainnya dok, itu biasanya pasien akses langsung ke hiperbarik bisa melalui antrian online yang ada di Rumah Sakit Wahidin, ataupun kalau memang susah mengaksesnya bisa langsung ke ruangan hiperbarik dok. Nanti teman-teman di sana akan membantu memfasilitasi terkait bagaimana proses pendaftarannya dok. Jadi bisa langsung juga dok. Oke, makasih banyak Dr. Arik. Mungkin terakhir untuk Dr. Yunus ini mengenai terkait pencegahan penyakit dekompresi. Ada enggak tips atau kiat-kiat terkait dengan ini? Iya, terima kasih dok. Jadi untuk pencegahan untuk pencegahan penyakit dekompresi atau Casen disease ini memang ada dua, pencegahan primernya dan pencegahan sekundernya. Nah, kalau pencegahan primernya itu ya tentu bagi orang-orang yang sudah pernah kena penyakit dekompresi itu, misalnya untuk penyakit dekompresi tipe pertama itu sebaiknya dalam waktu 3-4 minggu dilarang untuk melakukan penyelaman. Kemudian yang kedua, untuk pasien-pasien dengan penyakit dekompresi yang tipe serius itu tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan penyelaman selamanya. Sementara untuk kemudian juga yang paling penting adalah pada saat kita melakukan penyelaman itu sebaiknya harus mengetahui dulu basic atau bagaimana melakukan penyelaman yang aman ya. Artinya mulai dari pada saat kita memasuki kedalaman
tertentu, kemudian bagaimana dari kedalaman tertentu kita naik ke permukaan. Itu secara primernya. Nah, kalau secara sekundernya ya pada saat kita melakukan penyelaman itu sebaiknya pada saat kita naik itu jangan serta-merta kita langsung naik. Jadi kita tahu bahwa di Pulau Baranglompo itu banyak penyelam-penyelam tradisional. Nah, itu ketika dia naik itu sebaiknya jangan mendahului gelombang udara yang keluar dari mulut. Nah, itu bisa jadi patokan kita. Dan ya tentunya apabila kita mendapatkan gejala-gejala yang terkait dengan Kaizen disease ini, ya secepatnya kita mencari pertolongan. Saya kira begitu. Oke, makasih banyak. Jadi mungkin terakhir ini untuk Dr. Arik mungkin ada tips terkait dengan terapi hiperbarik ini. Ya, kasih dok. Untuk kami dok dari pengawal, istilahnya kami pengawal terapi oksigen hiperbarik. Ya, jadi mungkin pemirsa yang ada di YouTube ataupun di Instagram terkait terapi oksigen hiperbarik ini mungkin masih ada persepsi bahwa terapi oksigen hiperbarik ini hanya untuk penyakit-penyakit tertentu saja, misalnya penyakit penyelaman. Ya, yang ini mungkin saya informasikan kepada pemirsa bahwa saat ini sudah berkembang bukan hanya penyakit-penyakit misalnya penyelaman saja, tapi bisa untuk kasus-kasus klinis maupun non klinis, termasuk bahkan kebugaran maupun anti aging sebenarnya. Itu jadi mungkin pemirsa jangan sampai mispersepsi, jangan sampai tidak mau terapi oksigen hiperbarik karena hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Mungkin itu saja. Kasih banyak, Dr. Mungkin Dr. Yunis mungkin ada tips. Ya, kalau dari saya ya tentunya karena penyakit dekompresi ini sebaiknya diketahui artinya semakin cepat pemberian terapi, utamanya dengan pemberian terapi hiperbalik, maka akan semakin baik luaran klinis yang diakibatkan karena penyakit dekompresi. Itu yang pertama. Jadi kurang lebih penanganannya ketika ada seseorang yang mengalami penyakit dekompresi harus secepat mungkin. Bahkan kalau bisa saya katakan bahwa penanganan penyakit dekompresi ini hampir sama dengan penanganan akut ischemic stroke. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat-masyarakat kita yang berada di daerah pesisir, utamanya masyarakat yang masih menggunakan alat yang sederhana untuk melakukan penyelaman secara tradisional. Ini penting dilakukan sehingga tidak akan menimbulkan kecacatan yang parah yang diakibatkan karena penyakit dekompresi ini. Itu saja dok dari saya. Terima kasih banyak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia, mungkin sebagai penutup bahwa terapi hiperbalik ini adalah metode pengobatan dengan cara menghirup oksigen murni dalam ruang udara bertekanan tinggi lebih dari 1 atmosfer absolut. Terapi ini juga merupakan pengobatan untuk mengobati penyakit dekompresi antara lain, dan juga terapi hiperbalik ini juga digunakan untuk mengatasi kondisi-kondisi medis lain. Tujuan terapi ini adalah dilakukan untuk mengisi darah dengan oksigen yang cukup untuk memperbaiki jaringan dan mengembalikan fungsi normal daripada tubuh. Ada satu hal yang menarik yang perlu kita ketahui terkait gejala. Tadi Dr. Muhammad Yunis sudah menjelaskan ada tipe 1 dan ada tipe 2. Tipe 1 ini yang terkait dengan berhubungan dengan masalah sendi, apakah terjadi satu kemerahan atau gatal-gatal. Dan yang lebih berat lagi tipe 2 itu yang serius, ini berhubungan dengan susunan saraf pusat, terkait dengan telinga bagian dalam dan juga terkait dengan jantung dan paru. Oleh sebab itu saya kira bahwa kalau ada hal-hal yang seperti ini memang perlu ditangani secara serius. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.